Salam pencaksilat. Teman-teman, di video ini saya akan menjawab klaim dari kalian bahwa ketika saya membuat video ini, disentuh nggak bisa, dipukul nggak mempan, ditusuk juga nggak tembus gitu. Dia bukan panutan kita. Panutan kita adalah Nabi Muhammad dan para sahabat, serta ulama-ulama yang lurus. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan wali juga bisa seperti itu, bilang aja panutan kita bukan wali, tapi Nabi Muhammad. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa saya salah, bahwa saya terlalu berlebihan, dan bahkan terlebih lagi ketika saya mengatakan panutan saya bukan wali, tapi Nabi Muhammad. Oke. Ketika saya mengatakan hal demikian, tentu teman-teman sebagian ada yang tahu dan sebagian yang menilai saya itu tidak tahu berterima kasih kepada wali. Karena di zaman sekarang saya ingin mengatakan kepada teman-teman kalian, banyak orang yang diwalikan dan banyak orang yang dianggap sudah melebur jiwanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin membahas siapa itu, dan saya juga tidak ingin menyalahkan, karena saya tahu semua yang memiliki kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya akan memberikan referensi dan memberikan pandangan saya sebagai muslim. Yang pertama, kenapa saya berani mengatakan bahwa panutan saya adalah Nabi Muhammad, bukan wali? Oke, banyak sekali wali, banyak orang yang diwalikan. Termasuk di Indonesia banyak sekali orang yang diwalikan, dianggap wali. Yang pertama, ketika saya mengatakan panutan kita adalah Nabi Muhammad, dari mana saya tahu Nabi Muhammad? Kalau tidak dari para wali. Siapa wali itu? Banyak. Wali itu adalah orang yang bertakwa, orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu adalah wali. Wali itu bukan orang sakti yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang, apalagi bisa kemana-mana, menghilang seperti itu. Ya, wali itu bukan hanya seperti itu. Wali itu adalah orang yang benar-benar bertakwa dan berakal. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita ingin bertanya masalah keilmuan, orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Imam Bukhari. Dan itu bisa menjadi panutan saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena apa? Ketika saya bisa membaca, ketika saya tahu apa itu ilmu, saya mencari kebenaran. Ya. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang ilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang kuat ingatannya. Ya. Orang terdahulu membagi ilmu itu menjadi 5. Ya, dan tidak ada orang yang sampai ke 5 ini. Rata-rata orang sekarang itu sampai 4 saja. Yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Terus yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Dan yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Terus yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Namun Imam Bukhari memiliki keistimewaan yang kelima, taraf yang kelima, yaitu cepat ingat, susah lupa. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya pernah membaca riwayat bahwa Imam Bukhari ini pernah didatangi oleh para ulama, 10 ulama tepatnya, yaitu yang terjadi di Irak. Imam Bukhari disuruh duduk di tengah, lalu ke-10 ulama ini duduk berbentuk seperti itu. Jadi ketika Imam Bukhari ini diketahui oleh para ulama memiliki banyak hafalan hadis dan memiliki keilmuan yang tinggi, diteslah. Ketika dites, satu persatu ulama ini menanyakan 10 hadis. Ya. Jadi ada 10 orang dan bertanya tentang hadis. Istilahnya satu orang itu 10 hadis, jadi ada 100 hadis yang dites. Bukan cuma hadis, namun juga diacak. Diacak dari segi sanad dan juga matannya. Ketika ada salah satu ulama memberikan pertanyaan kepada Imam Bukhari tentang hadis, Imam Bukhari langsung berkata, berhenti dulu. Sebelum saya menjawab satu persatu, alangkah lebih baiknya pertanyakan dulu semua apa yang ingin kalian tanyakan. Jadi 10 ulama disuruh bertanya. Ya, 10 ulama langsung bertanya. Setelah mereka selesai bertanya, maka Imam Bukhari akan menjawab. Setelah ke-10 ulama ini memberikan pertanyaan secara acak 10 hadis masing-masing ulama dengan sanad dan matanya yang diacak, Imam Bukhari langsung menjawab dengan sangat tepat, diulang dari awal sampai akhir 1 sampai 100 tadi, dengan tanpa salah sedikit pun. Itu keilmuan. Itulah wali Allah. Orang yang bertakwa, berilmu,
dan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Hafalannya begitu kuat. Dijawab satu persatu. Yang ini salah matannya, yang ini benar matannya tapi salah sanadnya, yang ini salah sanadnya, yang ini benar matannya, seperti itu. Jadi dijawab satu persatu tanpa salah. Jadi kalau kita membicarakan masalah wali, jangan selalu identikan masalah kewalian itu kepada kesaktian. Jangankan kesaktian, dukun pun sakti. Ya, kita tidak bisa menutup mata. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa di video saya kemarin, panutan saya itu bukan wali. Pertanyakan dulu siapa walinya. Kalau wali itu tidak sholat, tidak melakukan kewajibannya sebagai muslim, maka dia bukan wali Allah. Kaidah pertama, jika Anda menemukan kalimat bertentangan langsung dengan Al-Quran atau bahkan dengan hadis-hadis lain yang sahih, maka dipastikan hadisnya adalah palsu. Jelas? Misal, ada pernyataan begini, setiap hamba yang ibadahnya sudah mencapai puncaknya dan bening hatinya, maka baginya tidak berlaku lagi amalan-amalan seperti salat. Misal, jelas ya? Padahal dalam Quran ada perintah, aqimu salat, tunaikan salat. Nabi orang paling soleh, masih salat. Tiba-tiba orang itu menyampaikan kalimat demikian, maka bisa dipastikan kalimatnya palsu kalau disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sampai jadi aliran, ada hati-hati sampai jadi aliran. Anda buka kitabnya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Saya sering katakan beliau menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau menyantumkan dalam kitabnya, Anda buka misalnya di halaman ke-11 itu, paling kiri sebelah bawah. Ketika beliau sebutkan ada aliran-aliran tersebar di Jawa. Apa aliran itu? Al-Abahiyun. Siapa Abahiyun? Itu punya kesimpulan. Dia katakan setiap orang berzikir kepada Allah dengan ibadah sampai merasa bening hatinya, wasafa qalbuhu, dia merasa bening hati dan merasa beriman pada Allah, meninggalkan kekufuran, maka berlaku baginya satu ketentuan, tidak perlu mengerjakan amalan-amalan. Al-amru bil ma'ruf, al-amr cukup ditinggalkan, mengerjakan nahi pun itu tidak dihukum. Keluar kaidah. Kalau Anda menemukan orang ini misalnya, maaf, dia tidak sholat, sudah, karena dia menyimpulkan sudah dekat dengan Allah, sudah bersih. Hasil salat tercapai. Apa hasil salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, nggak usah salat lagi. Logis tidak? Tujuan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang ada orang sudah terbebas dari keji dan mungkar, dia nggak perlu salat lagi. Logis tidak? Orang yang tidak belajar hukum fikih mengatakan logis, orang yang belajar fikih mengatakan tidak logis, karena meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Orang ini mengatakan nggak perlu sholat lagi, dan dia mengatakan, lihat kalimatnya, abahiyun, boleh-boleh saja tidak sholat, yang penting akhlaknya baik, yang penting dalam batin sholat. Maka dikenallah dengan aliran kebatinan. Sholatnya dalam batin, zikirnya di batin, yang penting akhlaknya baik. Itu udah ada. Beliau hukum itu dhalalah, itu sesat, bisa menghantarkan kepada kufur. Jadi kalau Anda awas ya, datang pada satu tempat, satu aliran, Anda melihat misalnya bajunya bagus ya, kelihatan bagus, jenggotnya seperti panjang, dahinya hitam, jubahnya luar biasa panjang, bahkan melebihi Batman misalnya gitu kan, dipakai oleh dia. Tiba-tiba Anda datang waktu sholat, Anda lihat dia tidak sholat. Pak Kiai, kok belum sholat? Dia jawab, ade masih latihan. Kalau Pak Kiai, rohnya sedang sholat, cuman jasadnya masih di sini. Pak Kiai sesat. Tinggalkan. Ada. Jadi kalau ada kaidah demikian, tinggalkan. Siapa yang datang ke kuburan ini, lalu dia melaksanakan di sini bacaan-bacaan zikir demikian, maka akan terbebas dari neraka jahanam. Misal, siapa yang datang kemudian ke satu batu tertentu, kemudian dia memohon kepada batu itu untuk diberikan kemuliaan, maka akan dikabulkan kemudian seperti Nabi memberikan gambaran Hajar Aswad. Palsu, karena Quran melarang kemusyrikan. Palsu, karena bertentangan keterangan Nabi SAW. Paham sampai sini? Jadi kalau ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sekaligus, maka pastikan itu palsu. Ya, dia bukan wali Allah. Ibaratkan kalau level kita itu di sini, level kita manusia biasa sebagai wali Allah, orang yang paling rendah lah, wali Allah yang paling bawah. Dan ini kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka wali sekarang ini, orang yang diklaim sakti, hebat, memiliki karomah dan lain sebagainya, itu di mana? Apakah di atas Nabi, apa di bawah Nabi? Dan sesuaikan dengan logika. Teman-teman bisa bantu jawab nanti di bawah. Namun ketika kita percaya bahwa tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, bahwa tidak ada orang yang seistimewa Nabi Muhammad, maka seluruh umat manusia, menurut keyakinan Muslim, Nabi Muhammad ini adalah taraf teratas. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dan tidak ada orang seistimewa Nabi Muhammad, melainkan semua orang ini di bawah Nabi Muhammad.
Ketika kita menyaksikan bahwa ada orang yang diakui wali, orang yang diklaim wali, sakti, dan memiliki tingkah laku nyeleneh, bahwa orang yang disebut wali, ingat, orang yang disebut wali, wali itu adalah orang yang tahu benar dan tahu salah, orang yang tahu jalan yang lurus dan yang bengkok, dan berakal. Berbicara masalah keistimewaan, justru orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Karena kita tahu, tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan bisa masuk surga menurut keyakinan Islam. Kenapa saya mengatakan panutan kita bukan para wali? Karena ada para wali yang nyeleneh, ada para wali yang juga tidak sholat, orang yang diwalikan namun ya tidak waras seperti itu. Tapi orang itu sakti bang, dan orang itu bisa melihat masa depan dan bisa meramal. Dukun juga bisa. Ya, saya berbicara masalah taraf kewalian. Nabi Muhammad ini di atas segalanya. Kita ingin masuk surga butuh syafaat Nabi, bukan syafaat para wali. Ingat, wali itu beragam. Orang yang bisa kita contoh adalah orang yang lurus di dalam agama Islam dan berakal. Itu adalah gambaran diri saya pribadi. Ya, bukan berarti saya tidak ingin mengikuti orang-orang yang sakti, yang diklaim hebat, memiliki karomah, sudah menjadi kekasih Allah lah dan lain sebagainya. Karena menjadi panutan saya adalah Nabi Muhammad. Dari siapa saya tahu Nabi Muhammad? Dari banyak orang, dari banyak guru. Dan ingat, kenapa saya membuat video ini? Karena tujuan hidup kita itu bukan untuk menjadi orang sakti, melainkan sebagai orang yang bertakwa, melainkan sebagai orang yang mengikuti seluruh ajaran Rasul. Kita sudah diberikan pengetahuan, kita sudah diberikan jalan, dan kita juga diberikan ilmu. Ya, kita mau bertanya apapun kita sudah tahu. Jadi mungkin itu saja dari saya ya, tidak perlu panjang lebar. Justru teman-teman sudah tahu. Saya di sini bukan ingin menyalahkan suatu pihak dan membenarkan suatu pihak. Namun saya ingin menjelaskan apa yang menjadi keharusan bahwa kita hidup hanya untuk mati. Sebelum mati, kita harus menjadi orang yang lebih baik. Saya Ripras mengucapkan salam pencaksilat dan salam istiqomah.